bisnis passive income. Nah, buat saran buat kita-kita nih, maksudnya kita kan ya umur ada, saya umur baru 30-an ya kan. Gimana cara memulai supaya ada passive income gitu? Jadi passive income itu dibentuk dengan 3 cara. Ya, Nomor gimana? 1 dengan cara namanya menyisihkan. Sejak saya zaman di BCA, gajinya 1.350.000, saya sisihkan 14%. Itu nomor 1 menyisihkan. 200.000 saya sisihkan. Ke mana Pak? Ya, Buat belajar. Tabungan bukan saya tidak apa-apa. Tabungan itu deposito aja tidak diterima, itu ada undang minimal. Iya. Ya, terus kemudian ini namanya Anda menyisihkan sampai terkumpul, baru investasi ke tempat yang aman dan menguntungkan. Apa tuh Patung? Iya. Kira-kira. Tiga investasi yang menguntungkan menurut Patung. Versi Patung. Nah, semua tersendiri-sendiri. Jadi resiko itu tergantung jenis bisnisnya sama pribadinya. Jadi contohnya kalau sekarang, kalau Anda main Bitcoin boleh nggak? Main. Kalau main janganlah. Kalau kamu aset alokasi boleh nanti gitu ya. Dari hasil kerja kamu 10% taruh Bitcoin, boleh. Menurut saya boleh. Turun ya beli lagi, naik beli lagi. Bitcoin lo ya, bukan Trump coin lo ya, bukan anuin, oin. Koin nafas. Spread in apa ya, EGP coin, EB-in, emangnya gue pikirin koin. Gambling. Jadi meme-in, janganlah. Jadi Bitcoin still oke gitu ya. Ya tetap ada risiko. Naik turun, selama turun dibeli ya masih siapa tahan mana teman. Nah kalau bagi saya yang aman itu nomor satunya investasi leher ke atas. Kayak saya bilang, perak today, are you ready? Perak today kan menurut saya pribadi akan meledos lebih tinggi dari emas. Perak ya Patung? Ya. Itu belinya di mana Patung? Kamu tahu belinya di mana? Nggak tahu. Terus pada waktu saya keluar, Anda tahu kapan saya keluar? Nggak tahu. Kemudian Anda ditawari margin, Anda mau, mati kau, tidak akan untung. Iya, nggak ngerti ilmunya. Nggak ngerti ilmunya. Jadi nomor 1 tuh tahu ilmunya dulu. Sampai ini bagus, jasa marga lebih bagus, saya bilang begitu ya. Tapi kalau rugi tanggung sendiri, kalau ada kan saya belajar price earning ratio-nya, terus kemudian price book value-nya, price earning ratio dibanding growth-nya. Jarang orang mikirin PEG, saya mikirin PEG gitu ya. Terus kemudian istilahnya selama saya alokasi dari duit saya. Jadi kalau kita ngomong ya, passive income 3 dulu. Nanti aset alokasi itu tergantung juga jadi ikutin ini. Supaya aman itu ada 5, tapi kalau passive income itu 3 dulu. Nomor 1 adalah dari menyisihkan. Berapapun income Anda harus disisihkan. Ya. Makin besar makin bagus. Iya, terus Patung? Yang kedua itu dari passive income dulu. Cari bisnis yang menghasilkan duit yang besar. Ketika kita dapat duit besar, baru duitnya kita investasikan yang aman dan menguntungkan. Yang ketiga langsung passive income. Jadi makelar. Makelarnya itu misalnya makelar tambang batu bara. $1 ya, $2 ya per ton. Ya sudah selama produksi per ton langsung passive income. Ngenalin doang langsung passive income. Ada barang boxing. Ya, ini bumbu menarik ini. Multi level anggotanya 700.000 ya. Ngenalin. Nanti Rp2.000 ya. Oke. Rp2.000 dari sana juga ya. Iya. Saya berhak ngaudit loh ya. Tanda tangan. Mau dong Patung. Nah ini namanya passive income. Langsung seketika passive income. Nah kalau kita balik tadi yang aman tuh investasi yang mana sih? Anda tidak bisa ngomong jenisnya. Orang tuh seringkali cari bocoran. Usaha lah, Bitcoin lah, emas lah, perak lah, properti lah. Anda tidak ngerti caranya, tidak aman untuk Anda. Iya. Kalau bisa ikut-ikutan orang. Iya. Awalnya dulu kayak tadi perak Anda tidak ngerti. Padahal sudah kasih bocoran. Ini bocoran tapi kalau kita tanggung sendiri. Iya. Kita harus belajar dulu nih. Iya. Juga kalau tetap aja habis. Apalagi pakai margin, you die. Satu hari misalnya yang istilahnya jadi bandarnya kan gitu ya. Benar. Telepon saya Patung, yang untung itu di tempat saya dari ribuan orang cuma 1 Patung. Jadi yang trading emas dan perak yang untung cuma Patung. Aku nggak pernah trading. I buy all along the way. Coba pernah jual nggak? Satu pun nggak pernah. Aku Beli terus. Nah, supaya aman itu nomor 1 tetap yang namanya aset alokasi. Jadi kalau aset alokasi itu ada beberapa macam. Ada orang tidak aset alokasi all in. Utang rumahnya digadein, all in masuk. Gambling. Terus sudah utang begitu, margin lagi jadi double utangnya. Maksudnya misalnya 1 M-nya itu dari utang, gadekan rumahnya dia. Oke.
setelah itu 1M dia mainnya itu 300 kali, 300 M. Waduh. Ada yang 125 kali. Musrem. Kripto. Iya, Kalau di forex sampai 3.000 kali. 3.000 kali. Jadi 1M mainnya 3 triliun. 3.000 miliar. Itu kalau bangkrut naik bank 10%, Anda kaya raya, turun 10% habis semua. Habis. MC margin call. Hmm. Itu yang paling nggak boleh. Loh, kok patung bisa untung toh? Loh, lah wong saya ini beli terus kok. Turun beli lah itu. Saya melakukan aset alokasi. Aset alokasi itu ada 3. Satu aset alokasi dari kerja dapat duit alokasi beli. Yang kedua dari yang namanya portfolio total harta saya. Harta saya 50% di properti, sekian persen ada yang di Bitcoin, sekian persen ada yang di saham, sekian persen di emas, sekian persen di bisnis, sekian persen stay tunai kan gitu ya. Itu adalah namanya aset alokasi berdasarkan harta saya keseluruhan. Yang terakhir itu aset alokasi dari passive income. Dapat duit, nah kemana lagi? Dapat duit saya banyak kemana. Kayak saya ada yang heran patung 39 bulan beli 39 properti. Iya. Dan bukan dari hasil kerja saya. Lu kok bisa? Passive income yang beli terus sih biarin. Saya alokasikan beli. Apakah masalah untuk saya? Enggak, damai-damai aja. Tapi kan ada orang beli properti utang. Iya. Nyicil mati mencicil gitu ya. Ada jurusnya utang, misalnya 1M. Jadi ternyata bayar propertinya cuma 700 juta, 300 juta untuk bayar cicilannya dia. Utang lagi misalnya 5M, ternyata yang harganya cuma 3,5M. 1,5M dari bank total jadi 5M dapat dari bank. Kemudian bisa untuk nyicil bunganya lagi. Sampai sama meledos. Iya benar. Kalau utang kayak gitu lama-lama. Dari mobil juga dari passive income semua ya Pak ya? Passive income kalau enggak ngapain beli Ferrari, ngapain beli. Pajaknya kan lumayan tuh Pak. Jangan tanya. Pajak masuk aja 3,5M. Pajak masuknya ini pakai on the road lagi 2,5M. Beli Ferrari ya Pak, patung ya? harga serumah satu rumah lo. Satu rumah. Iya. Kalau saya aja ada mobil begitu pakai nama PT biar ya maksudnya rame-rame lah pajaknya bayar ininya. Tapi contoh dari patung tuh luar biasa lah. Itu kita bisa belajar bener-bener. Passive income kan 3 tadi, jadi menyisihkan. Nah kalau menyisihkan itu kan alokasi, terima duit dialokasi kemana? Iya. Nah jadi kalau kita bilang itu namanya itu aman tuh 5. Nomor 1 aset alokasi, tidak semua boleh di satu semua. Mau even ada anak muda, Pak saya gebuk semua 100% all in di apa namanya kripto. Nice, silakan. Dan begitu Anda cukup bersih, mulailah dialokasi ke yang lain-lain. Bisa nggak terus langsung bledos yang jadi luar biasanya bisa lah. Bisa. Maksudnya tapi itu masih muda nggak apa-apa. Jadi aset alokasi itu biasanya disesuaikan dengan umur. Oh iya. Kalau Iya benar. Di asuransi di apa itu? Yang diteliti prioritas apa itu semuanya soliter. Apa private banker itu kan biasanya kamu konservatif istilahnya atau agresif atau satu lagi yang medium itu apa namanya kayak apa ya enggak medium orang yang tengah medium jadi ada yang konservatif ada yang agresif ya, ada yang medium lah itu ya bahasanya medium bahasanya aslinya ini loh aku harus share banyak kalau enggak lali-lali sih gak seru tenang. Jadi jangan pensiun patung, please. Saya ya tapi mulai mengurangi lah karena seneng juga mancing gitu. Iya. Tapi kan kini juga kita ikut seminar kan? Patung juga refresh lagi ini. Setelah aset alokasi berikutnya multiple stream of income. Ah, mantap. Jadi tidak boleh income-nya hanya dari Satu cabang. satu usaha saja. Yeah. Satu hari Pak Diki misalnya Indomaret 3 sudah Pak Diki stop. Ganti laundry tambah lagi yang lain tambah di properti tambah nyewakan cannot. Jadi ya nggak boleh no. Kenapa nggak boleh Pak Tung? Kan bukan nggak boleh, kan harus cabang banyak kan maksudnya? Iya cabang banyak. Kalau itu ini kayak saya mending saya buat cabang saya sendiri daripada Indomaret. Iya. Karena saya Indomaret di Palembang misalnya gitu ya. Saya ajarin marketing revolusi, ajarin gini. Kita Sukabumi kan nomor 1. Indomaret saya nomor satu seluruh Indonesia dibanding Indomaret yang lain. Keren Yang di mana Pak Tung? Ya mau di Sukabumi lah, mau yang wow, di dahsyat. We are always number one. 8 bulan number one. Tahu nggak?
pimpinan sudah kita training, tahu-tahu dipindah ke Indomaret sebelah saya. Waduh. Sama-sama Indomaret. Aduh, jadi gimana Pak Tung? Kok gitu sih? Konyol banget sih. Nah kan saya bilang itu etis nggak sih? Kayak kanibal nggak itu? Saya bilang itu kan karyawan saya. Oh enggak Pak, itu karyawannya Indomaret. Jadi gimana Pak Tung? Itu kan sudah saya training. Lu pindah atau jauh sudah? Iya. Pindah sini. Dan saya kan harus ngajar lagi, ini tidak happy. Mending ngembangkan laundry sendiri. Iya, kirain karyawan kita. Ini bisa kanibal juga ya? Iya. Kan Indomaret sebelah kita yang selama ini kita gebukin terus. Kalau Terus dia ke sana. terus ditaruh di sana, sudah gondok.com, Nah. kita protes tidak ditanggapi. Iya. Siapa sih yang protes? Indomaret segitu gede, tong Iya. siapa? Iya, iya. Apa sih kan cabangmu saiprit terlalu. Tapi ya jangan gitu loh ya. Terus Pak Tung? Akhirnya? Sorry, gitu. Akhirnya gimana Pak Tung? Ya saya pajak balik dong untuk karyawannya. Laundry dong. Patung bikin Pajak nggak bisa. Patung bikin sendiri kayak Alfamart. Apa namanya Patung? Laundromat, ini bukan Alfamart. Laundry. Oh, laundry. Iya, laundry. Laundry udah mana-mana. Serpong ya semua ya. 238 cabang. Wow. Roti Mas ada, tempat saya juga ada. Berapa sih Pak Tung? 500 juta ya kalau nggak salah ya franchise-nya. Tergantung Tempat, isinya. tergantung Kita tempat. juga boleh crowdfunding tuh. Oh, ada crowdfunding juga ya. Iya. Nah itu jadi Bikin yuk, Vin. aset alokasi. Beli. Ayo kalau mau kita grup kita aja nanti Iya, iya, crowdfunding. iya. Ada satu dokter di Aceh buka di Medan, satu untuk anaknya yang lagi kuliah. Menguntungkan, anaknya SMA juga buka. Dia sendiri juga buka 11 sekarang gitu ya. Wow. Karena menguntungkan Pak Tunggu, oke bagus, saya bilang I love that one gitu ya. 11 cabang Patung. Satu dokter itu. Wah. Tapi yang di Bali itu ya buka lagi, mungkin 7-8 sudah ada. Begitu menguntungkan. Di Cikini kita bikin. Cikini wah jauh amat gue di Serpong. Ya lu nggak usah inilah. Nggak usah. Itu si Herlambang itu udah ini. Itu namanya aset Alokasi. Jadi, dan yang kedua multiple stream of income. Income. Ini jangan satu dua. Iya. Yang ketiga multiple stream of passive income. Jadi Paling dahsyat tuh. passive income. Jadi jangan satu doang. Iya, Kayak Pak Tung. pada waktu pandemi, villaku lah kosong di Bali, hotelku lah kosong di mana-mana. Terus? Nah, terus untungnya laundryku nambah 80 cabang pas pandemi. Alhamdulillah lagi bagus banget ya. Iya. Jadi iklannya sudah jelas gitu ya. Basmi virus ada, masukkan laundry kami. Bersih virus. Edit value. Iya. 3 jurus menghabiskan mematikan virus di tempat kami gitu. Oh, langsung keluarin itu ya. Hati-hati jangan dijemur karena tidak mati kena matahari. Dan kotor, debu gitu. Oh, iya. Debu laundrykan kami sudah kering total, bersih, wangi, bebas debu dan debunya kita tunjukin. Jadi kalau ada laundry di tempat kita itu kan dikasih di saringannya bersih ya, masukin laundry deh, sudah kering keluar, diambil tuh kotorannya segini. Waduh, perbandingan ya. Orang tambah ini, orang tambah percaya lah. Begitu sudah laundry terus, nggak ada. Oh. Problemnya itu kenapa debu banyak? Bukan karena dipakai dijemur. Iya dijemur di jalanan itu kuman bakteri berhamburan Pak. Bakteri dan virus nempel gak mati. Ternyata harus di atas 80 derajat. Nah, matahari kan nggak 80 derajat. Nggak sampai. Nah itu multiple stream of passive income. Bukan hanya satu doang. Iya. Satu doang tuh dangerous thing. Iya. Berikutnya yang keempat tuh kalau Anda kepingin asuransi, namanya asuransi kesehatan. Iya. Itu Udah ada semua. Ada saya juga. ya, kalau Anda asuransi kesehatan Mati benar. Ada asuransi mah. kayak si Nunung tuh. Iya. Di situ aduh. Jadi dia kena kanker Patung. Dia harus digogotin sama sanak saudaranya lah. Enggak ada asuransi puyeng bener. Ini gua mau operasi nih batu empedu nih rata semutan di Indonesia. Gua udah cek Kan semuanya. udah gue bilang Jadi suruh Pak. kepenak. Hah? Saya ya. osteoporosis loh. Oh, Patung. Disewaringin atlet lagi nih loh bisa osteoporosis. Terus gimana Patung? Wah, saya obatkan gitu ya. Habis enggak begitu mahal, 400 juta. Apa itu obatnya Patung? Asuransi semua. Oh, Terapi atau minum obat? kalsium, Ada tapi enggak boleh diomong, direkam, enggak boleh dikasih tahu. sensor. Iya. Oh, udah. Sakit mahal aduh. Ya tapi itu nomor 4 itu asuransi kesehatan. Iya. Dan kalau Anda mau tetap aman, terus yang kelima itu open mind and take action. Jadi kayak misalnya nggak open mind ya angel, Iya. nggak take action ya angel. Iya. Jadi dunia berubah tapi Anda nggak ikut berubah. Iya. Nah cuma ada basic principle di dalam kita investasi tadi. Iya. Jadi yang namanya risiko itu kan dua.
risiko itu apa sih gitu ya, akibat sebetulnya. Akibat. Sebenarnya unsurnya 3. Satu akibatnya bisa positif, bisa negatif. Tapi Iya. banyak risiko kan ada yang positif juga loh. Akibatnya. Yang kedua besar kecil akibatnya. Yang ketiga besar kecil kemungkinan terjadinya. Ya. Nah, kalau risiko itu juga ada risiko yang bisnis, ada risiko diri kita sendiri. Kalau Anda misalnya saham dibanding bisnis, berisiko mana? Masing-masing berbeda. Iya. Ya, masing-masing. Misalnya kalau bagi saya yang ahli misalnya, atau siapa lo Peng Hong yang ahli saham, nggak berisiko, bisnis lebih berisiko. Karena dia mau Beda-beda Pak Tung. Mending sudah yang jalan aja toh. Kenapa? Yang nggak tahu dikadalin kan gitu ya. Properti berisiko nggak? Menurut saya lebih tidak berisiko dibanding saham. Jadi secara umum itu bisnis yang startup lebih berisiko daripada saham. Iya betul. Saham secara umum lebih berisiko dari properti kayak gitu. Properti secara umum lebih berisiko dari emas. Nah, itu jadi balik lagi. Nah, kalau kita punya pengetahuan, tapi pertanyaannya naik mana yang paling tinggi? Yang saya di Instagram saya toh. Kalau saya di BCA dulu tuh gaji saya tuh sudah wah, ternyata gram emasnya tuh luar biasa gitu ya. Karena emas waktu itu murah. Iya. Sekarang inflasi kalau dihitung emas kan cilaka gitu ya. Iya. Nah, itu terus kemudian berarti investasi mana yang menguntungkan? Kalau tahun 2000, waktu itu kan saya tahun 2024 tahun yang lalu saya baru punya duit 120 juta. Itu pun 80 juta karena menikah, untung cuan 80 juta. Wow. Menikah dan cuan 40 juta dari nabung gitu kan ya. Terus balik ke nabung, dan selain dari gaji, saya mungkin satu-satunya pimpinan BCA di Indonesia yang jadi maklar mobil juga. Sabtu Minggu saya jualan mobil. And I'm very good at selling something. Dari terlahir buat di marketing gitu ya. Udah kota apalah mobil saya ganti-ganti, wah kaya raya. Yes, itu modal. Itu perusahaan sendiri atau ikut Mobil biasa ya. dagang mobil ya? Saya ngambil mobil dari Jakarta, ngambil mobil dari Semarang, dari Solo, saya di Malang tak jual, 1 minggu buka dasaran. Wow. Di BCA ya. Iya. Punya 120 juta. 100 juta tak belikan saham BCA waktu IPO. Wah. tahun berapa itu tadi? Tahun 2000. 25 tahun yang lalu. Wah, udah. BCA berarti IPO tahun 2000 ya. Nah, kalau itu diperkenankan, tapi waktu itu saya keluar akhirnya ditolak. Jadi pada ditolak karena sebenarnya dapat harga khusus. Itu waktu 1.200, karyawan dapat 800 sama berapa? Wah, enak banget. Wah, itu lebih jos lagi. Jadi kalau divaluasi sekarang enggak begitu banyak, jadi 27 miliar, lumayan toh. Terus sekarang naik berapa persen sampai sekarang? Masih dipegang Patung sahamnya? Enggak lah, saya kan enggak beli, enggak dapat ngono. Oh, nggak bisa. Oh, nggak dikasih. Tapi ada yang menarik. Terus kemudian kalau properti di Alam Sutra 300.000. Yang kalau mana sekarang 300.000. Kalau sekarang jadi 30 juta. Ya, gila. 100 kali kan gitu ya. Kalau kamu berarti 100 juta, nah 100 kali jadi 10 miliar. Wah. Satu 27 miliar, Ya, satu harganya udah 10 segitu. miliar. Kalau emas jadi 2 miliar. 100 juta naik 20 kali jadi 2 miliar. Berarti kesimpulannya yang paling tinggi di saham. Enggak. Leher ke atas. Karena waktu itu 100 juta akhirnya ikut seminar antropin jadi hari ini. Oh iya. Ratusan kali dari yang sudah didapatkan. Benar. Wawasan itu kan. Jadi yang ultimate leher ke atas. Loh, iya, Investasi leher ke atas. Kasih tahu apapun leher ke atasnya tak ngerti ya, kayak tadi emas perak. Iya. Jualnya kapan tak ngerti. Iya. Caranya zong. Oh, ini bisa bagus Dan banget ya. jualnya harganya kapan? Nggak ngerti. Apalagi kamu ditawari, wah bagus ini Pak, margin aja matek kok. Margin itu kayak tadi loh, modal 100 boleh beli 1.000, 10 kali lipat. Boleh beli 10.000. Sampai 3.000 kali. Itu turun dikit ya, kere lah. Pak itu kan kalau pakai ada stop lossnya, ada gininya, oke silakan, itu another ilmu. Tapi kalau Anda ilmunya itu aja belum, terus kemudian Anda ikut-ikutan pakai margin, ya you die lah. Benar. Yang paling kebanyakan orang ikut-ikutan doang tuh. Saya kripto aja ikut-ikutan. Akhirnya ya kena juga. 16 juga. Margin untuk apa? Atau di meme tadi, Meme koin. Ikut-ikutan teman. Nggak boleh lah. untuk koin tadi. Semenjak itu udahlah, malas lagi ya mainnya. Gambling namanya. Oke, cukup ya. Oke.